Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsi kalian pada bangsa dan negara ini? Anak muda, milenial, sentenial, hari ini banyak sekali sumbangsinya. Prestasi nasional, atlet, dan lain-lainnya juga banyak dari anak muda. Ya, kita menyayangkan juga beberapa tempo hari ini seorang sosok lah sebesar Ibu Megawati mengeluarkan statement yang justru memperkeruh keadaan gitu. Kalaupun ternyata generasi milenial, sentenial, anak muda itu hanya berdemonstrasi saja, itu juga hal yang diatur kok di undang-undang. Bahkan kita diberikan kebebasan untuk berpendapat, berkumpul. Nggak ada yang salah dengan Undang-Undang 9 tahun 1998. Bahkan kita pun di mahasiswa, di Undang-Undang Perguruan Tinggi pun diberikan kebebasan untuk memberikan hak mimbar akademis. Artinya ini salah satu hak yang memang diberikan di negara demokrasi. Tapi kita sayangkan mengapa beliau, ya kan, Ibu Mega ini tidak cukup paham dengan kondisi hari ini. Yang beliau adalah salah satu praktisi politik, praktisi dalam dunia demokrasi, dan tahu itu, tapi mengeluarkan statement yang justru malah memperkeruh. Kita juga sadar di periode 2000 sampai 2010, beliau sangat mensupport gerakan-gerakan demokrasi. Beliau sangat-sangat tajam mengkritik saat itu kebijakan zamannya Pak SBY. Tapi hari ini kenapa justru seperti sebaliknya? Ya kan, seakan-akan anti dengan demonstrasi, anti dengan kritikan. Jadi seakan-akan kelihatan gitu. Apakah hanya mendukung karena kepentingan? Gitu. Apakah hari ini ketika tidak sesuai dengan kepentingan ataupun arah gerak dari Ibu Mega, akhirnya kita dianggap menjadi lawan oleh negara, lawan oleh beliau? Kan nggak seperti itu. Jangan sampai milenial hanya dianggap penting ketika Ibu Mega dan timnya dan partainya butuh ketika ingin mencari suara gitu. Tapi ketika berjalannya sistem pemerintahan hari ini, Ibu Mega cukup acuh terhadap hak-hak tersebut sehingga mengeluarkan statement seperti itu. Jadi jangan sampai milenial hanya dijadikan sebagai lumbung suara saja ketika mau pilkada, mau pemilu, tapi ketika itu kita dianggap hanya bisa berdemonstrasi saja. Padahal anak muda, milenial, sentenial hari ini banyak sekali sumbangsinya. Gerakan kerelawanan hari ini banyak sekali. Bagaimana teman-teman menginfluence untuk bergerak bersama banyak sekali. Bahkan orang-orang berprestasi di dalam e-commerce ataupun prestasi nasional, atlet, dan lain-lainnya juga banyak dari anak muda. Jadi sangat disayangkanlah statement dari Ibu Mega yang notabene ketika 2000 sampai 2010 sangat tajam mengkritik era demokrasinya Pak SBY. Iya, sebenarnya dari awal Stafsus ini didirikan benar-benar useless gitu, dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah jabatan yang nggak penting gitu. Karena apa? Nggak bisa ngambil putusan, nggak bisa membuat kebijakan. Jadi kayak hanya teman curhat presiden. Apakah seorang Presiden Jokowi gitu sangat minim akan teman curhat? Apakah sangat minim akan masukan-masukan? Bahkan tiap hari kita juga paham, tiap momentum kita juga paham, mahasiswa pun turun ke jalan untuk apa? Memberikan masukan, memberikan advice tadi, memberikan kajian tadi. Apakah masih kurang? Apakah harus membayar 50 jutaan lebih per bulan untuk membayar para status-status ini yang kita nggak pernah tahu juga hari ini apa kinerjanya, apa hari ini kinerja dari Stafsus milenial. Bahkan hari ini pun di tengah pandemi terasa jauh lebih impactful orang-orang di luar dari Stafsus milenial. Kita tahu kayak Afutami, ya kan, dengan think policy-nya itu memperhatikan kebijakan-kebijakan. Kita juga tahu adanya dari founder Kita Bisa itu Al-Fatih Timur, bagaimana gerakan-gerakan menghimpun support pendanaan dan lain-lain itu jauh lebih progresif. Kita tahu juga ada Mas Faldan Muzaki, ya kan, PPI sedunia membuat gerakan sumbangan untuk membantu pandemi. Bahkan Arif Rashid pun dengan keaktifan membantu gerakan-gerakan kepemudaan, mengengage banyak anak-anak muda, itu jauh lebih impactful. Begitupun dengan gerakan-gerakan kerelawanan. Atau Usama Abdul Aziz yang cukup fokus pada gerakan Jakarta Maju Bersama. Artinya banyak sekali sosok-sosok yang jauh lebih impactful tanpa harus dikasih embel-embel Stafsus milenial, tanpa harus digaji 50 juta per bulan, yang sampai hari ini pun kita nggak pernah tahu apa sih sumbangsinya. Ya, sebenarnya kita sayangkan adalah bahkan dalam 1 tahun terakhir ya, dari 2019 sampai hari ini, pelibatan publik mungkin terasa menjadi sangat minim. Ya kan, ketika orang berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi, dianggap ujung-ujungnya apa? Provokasi, ditunggangi, anarkis. Ini kan salah satu bentuk-bentuk dari perkedilan dari bentuk demokrasi. Jadi kalau ditanya apakah ini kemunduran atau tidak,
mungkin akan jadi debatable, tapi yang satu hal yang bisa kita sadari bahwa hari ini rezim Jokowi sangat minim akan partisipasi publik. Kalaupun ada kritikan dianggap provokasi, ada kritikan dianggap ini melakukan tindakan anarkis, dianggap melawan kebijakan dari negara. Lalu dibuat seakan-akan semua menjadi seakan-akan new normal ketika ada suatu hal yang berbeda pandangan, diarahkannya kemana? Judicial review, ke dalam yudikatif. Walaupun ini nggak salah, cuman di sini ada suatu gap komunikasi politik yang nggak tuntas antara rezim Pak Jokowi dengan masyarakat hari ini. Terbukti dalam 1 tahun terakhir banyak sekali penolakan, banyak sekali kritikan, banyak sekali momentum turun ke jalan. Artinya ada sebuah permasalahan pelibatan publik. Jadi kalau ngomong apakah ada kemunduran atau tidak, saya rasa bukan kemunduran lagi, tapi ini udah kejomplangan. Hari ini permasalahan utamanya dalam diskursus konsolidasi kita sering membahas satu mas sebenarnya. Ini adalah masalah pada tidak ada oposisi yang cukup kuat. Ya kan? Pada akhirnya sistem semuanya bersama-sama dan kita mencurigakan memungkinkan adanya indikasi mufakat jahat antara eksekutif dan juga legislatif. Ini berbahaya. Karena apa? Tidak ada oposisi tadi. Dan kita sangat menyayangkan kalau memang ini kejadian ternyata benar ya. Justru DPR seakan-akan menjadi seperti lembaga cap dari eksekutif. Ketika pemerintah mengatakan sesuatu, membuat suatu kebijakan, menginisiasi suatu kebijakan, ya DPR hanya tinggal mengecap. Terbukti hari ini seperti Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Berbagai banyak versi, ya kan? Ketika sudah disahkan, lembarnya berbeda-beda, bahkan ada juga isi pasalnya yang cukup tipe katanya, ya kan? Ini kan artinya ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Apakah hari ini DPR benar-benar hanya menjadi sebagai lembaga ngecapnya para eksekutif, ya kan? Karena hari ini kita juga sama-sama paham, secara controlling juga sangat minim, ya kan? Secara check and balance juga sangat kurang, ditambah tidak ada cukup oposisi yang cukup kuat di dalam DPR untuk mengontrol berjalannya rezim dari Jokowi Amin pada saat hari ini, gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu lah. Dugaan kita sangat memungkinkan adanya mufakat jahat antara elemen entitas dalam trias politika di negara kita. Dan itu mungkin terjadi dan mungkin bisa kejadian karena sudah banyak sekali kritikan, sudah banyak sekali aspirasi yang disampaikan, tapi juga tidak ada satupun yang didengar. Artinya sangat memungkinkan ada mufakat jahat di antara entitas fungsionaris di trias politika bangsa kita. Dan ini harus kita kawal penuh. Ya, kalau saya rasa memang mosi tidak percaya ini wajar saja muncul karena memang ada sebuah gap komunikasi politik yang nggak tuntas antara tokoh publik, pengambil kebijakan, pembuat kebijakan dengan masyarakat. Jadi sangat wajar ketika berkali-kali menyampaikan aspirasi tapi tidak diindahkan, ini menjadi sebuah akumulasi kekecewaan. Dan mosi tidak percaya menjadi sebuah narasi yang terbentuk karena akumulasi kekecewaan tadi. Jadi bagaimana sekarang ke depannya, saya harap dengan adanya fenomena hari ini, dengan ada kondisi seperti hari ini, DPR bisa lebih mendengarkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Begitupun dengan mendeliver pesan-pesan tadi. Kalau ternyata kebijakan yang dibuat, kebijakan yang akan dilakukan itu ternyata bisa komprehensif untuk rakyat, saya rasa tinggal masalah dirasionalkan atau tidak, tinggal masalah komunikasi yang baik atau tidak. Karena hari ini sangat minim akan komunikasi tadi, sangat minim akan partisipasi publik tadi, sangat minim akan komunikasi politik yang terjalan baik dari trias politika di bangsa kita terhadap masyarakat. Jadi sangat wajar sekali mosi tidak percaya ini muncul, karena memang ada permasalahan gap komunikasi dan pelibatan publik di situ. Ini akan banyak sekali sudut pandang. Kalau misalnya kita orientasinya pada pemira, ya kan, pemilu, ya kan, atau pilkada, di mana memang terpilih secara akumulasi suara, ya mungkin memang itu adalah wakil rakyat kita. Tapi hari ini secara implementasi, ya kan, seakan-akan wakil rakyat ini hanya sebagai narasi. Tapi dalam implementasi, rakyat mana yang diuntungkan? Apakah oligarki tadi? Apakah hanya pebisnis tadi? Gitu. Apakah kelompok mana ini, masyarakat mana? Jadi kalau ditanya apakah kita masih merasa ada wakil rakyat, secara orientasi pilkada, memang itu wakil rakyat yang terpilih secara definitif. Tapi secara implementasi, seakan-akan menjadi sebuah narasi. Bahkan demokrasi ini dikebiri, reformasi dikorupsi, ya kan? Ini menjadi sebuah kontradiksi dari keadaan. Apakah wakil rakyat benar-benar mendengar
suara rakyatnya, gitu. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan hari ini wakil rakyat seakan-akan cukup enggan untuk mendengarkan suara rakyat ya. Padahal ini adalah suara Tuhan, suara demokrasi, yang dimana demokrasi adalah rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Seperti itu, Mas. Ya, Undang-Undang KPK memang sudah disahkan, bahkan kekhawatiran kita mungkin sudah mulai nampak bagaimana KPK tidak cukup progresif. Kita juga nggak pernah tahu apakah secara pengedukasian ya kan untuk pencegahan tadi ini berjalan dengan baik atau seperti apa. Tapi dalam kasus penindakan gitu sangat-sangat minim. Ditambah kita juga tahu mungkin banyak sekali isu ya kan ketika ya beberapa bulan lalu banyak sekali isu korupsi yang sudah naik ke permukaan, tapi tidak ada juga sebuah lampu hijau yang ternyata membuktikan bahwa taring dari KPK ini benar-benar ada. Dan hari ini juga isu-isu itu juga sudah cukup hilang gitu, ya kan? Kita menjadi bertanya-tanya, apakah hari ini KPK dengan undang-undang barunya itu jauh lebih efektif atau ternyata banyak sekali fase-fase yang dilewati sehingga secara birokrasi bertele-tele, secara izin jadi bertele-tele dan dampaknya seperti hari ini. Dan saya rasa KPK hari ini mengurangi mendapatkan kurangnya empati dari masyarakat gitu. Mungkin tadi karena sebuah sistem ya pasti kan aturan dan lain-lainnya yang memang merasa arah juang dari lembaga anti rasuah ini sudah bergeser. Contohnya tadi kayak kasus Harun Masiku yang sampai hari ini juga kita nggak pernah tahu ya kan, atau ternyata kasus Joko Chandra ya kan, mungkin di situ kan bisa ambil andil KPK membantu kalau memang ternyata ada indikasi pelanggaran-pelanggaran secara korupsi tadi. Di sini nggak ada. Mungkin Pak Febri merasa secara visi sudah berbeda, ya kan? Dan mungkin cara berjuangnya banyak cara, nggak mesti hanya di KPK. Dan kita tetap harus menghargai keputusan-keputusan yang harus diambil oleh Pak Febri tadi sih, seperti itu. Kita juga sepakat sekali ketika memang hukum yang tajam ke bawah ya kan, dan tumpul ke atas ini semakin terasa. Bahkan hari ini bagaimana kurang lebih oligarki dan juga tadi bagaimana politik keluarga gitu kan, nepotisme juga sudah makin kerasa. Artinya ini suatu permasalahan yang cukup luar biasa. Hari ini mungkin orang-orang yang memiliki privilege tidak cukup berproses dengan elok, dengan tuntas, akhirnya ada shortcut yang terjadi. Dan hari ini tebang pilih tadi secara hukum memang itu benar adanya. Nah, bagaimana harus kita lakukan? Hari ini kalau saya merasa yang harus kita lakukan adalah kita membuat banyak sekali kanal, wadah kolaborasi, menjadi sebuah inkubator, sehingga kita bisa menciptakan nasionalis dan negara-negara berjiwa muda. Karena hari ini Indonesia sangat minim terhadap nasionalis berjiwa muda dan negara berjiwa muda. Sebenarnya kalau anak muda, pada akhirnya memang orientasi pada proses, di mana kita tidak hanya bicara tentang pencapaian ataupun hasil akhir. Hari ini kita sama-sama paham bahwa angkatan muda menjadi sebuah harapan besar karena ada momentum bonus demografi 2030 dan harapan besar Indonesia Emas 2045 ketika 100 tahun, dan notabene aktor-aktor intelektualnya adalah generasi hari ini. Mungkin milenial ada, generasi Z pun juga ada. Yang notabene nanti akan berusia di sekitar 40-50 tahun. Hari ini yang harus kita lakukan adalah memperbanyak wadah-wadah kolaborasi, kanal-kanal kolaborasi. Untuk apa? Menciptakan banyak-banyak aktor. Semakin banyak aktor yang diciptakan, semakin baik, ya kan? Dan hari ini wadah-wadah tadi harus kita buat menjadi sebuah inkubator sehingga bisa menciptakan nasionalis dan negara-negara berjiwa muda. Karena hari ini Indonesia sangat minim akan hal itu. Oke lah privilege, tapi secara proses mungkin orang-orang yang mendapatkan privilege ini mendapatkan shortcut juga. Ada suatu ruang kosong yang mereka nggak jalani itu. Sehingga ketika mendapatkan kebijakan mengisi ruang-ruang intelektual tadi, lupa nih akan proses ini. Nah, ini harus kita isi. Ya, kita berharap di rezim Pak Jokowi Amin ini ada komunikasi politik yang jauh lebih baik, gitu kan. Kalaupun ternyata ada kebijakan yang diinisiasi ataupun ada keputusan yang diambil, kita berharap semakin banyak gitu tokoh-tokoh publik yang berani muncul dan mendeliverkan pesan itu kepada masyarakat. Karena hari ini ada sebuah, tadi saya bilang, ada sebuah gap komunikasi antara pengambil kebijakan, antara pejabat publik, antara negara dengan masyarakatnya. Jadi harapan kami komunikasi politik harus jauh lebih baik. Kedua,
partisipasi publik harus semakin ditingkatkan. Dan ketiga, kita berharap anak muda semakin diberikan ruang dan kesempatan untuk mengeksplor dirinya.